Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau yang memberikan kami nafas hidupmu, maka kami hidup. Dan ketika nafas kami keluarkan, kami menyadari bahwa yang kami serukan adalah Yesua. Yesua, Yesua, Yesua. Nafas kami menyerukan namamu Tuhan, atas bangsa kami, atas setiap orang yang ada di bangsa ini, atas setiap keluarga-keluarga kami. Kami mau menyerukan nama Yesua, Yesua, Yesua. Engkau yang menghidupkan setiap kami. Kami berdoa di dalam namamu. Tidak ada kematian di bangsa ini. Tidak ada kematian rohani di bangsa ini. Engkau membuat mata kami melihat. Engkau membuat telinga kami mendengar bahwa sungguh Engkau saja kemuliaan satu-satunya yang kami mau sembah, yang kami mau tinggikan, yang kami mau agungkan. Kami mengucap syukur kepadamu. Beri kami hikmat pengertian untuk mengerti Tuhan akan apa yang kau tunjukkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Shalom, shalom. Kita akan lihat Yesaya 42 ayat 1 sampai 9 ya. Ini tentang hamba Tuhan, tentang Tuhan Yesus ya. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah tergolai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Nah, ini jelas sekali bahwa ini menggambarkan akan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 42 ayat 10 sampai 16, kita lihat ya. Bagi saya ini adalah Indonesia ya. Yesaya 42 ayat 10 sampai 16. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Aku membisu dari sejak dahulu kala, aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau megah-megah dan megap-megap.
Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering, dan mau membuat kering telaga-telaga. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Nah, kita mau lihat ayat 16 ini ya. Kalau kita lihat ini kan Tuhan yang ngomong ya, berarti kalau Tuhan yang ngomong itu berupa satu nubuatan bahwa Tuhan itu mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa orang-orang yang buta ini berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Terus Tuhan itu mau membuat kegelapan. Nantinya nih Tuhan mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Nah, kalau kita lihat ya, kita anak-anak Tuhan kan kalau tinggal di Indonesia, mengasihi bangsa ini, kita tahu betapa banyak orang-orang yang buta secara rohani. Mereka jalan di jalan yang karep sendiri. Kalau kita lihat, bangsa ini jalan menurut hukumnya sendiri, menurut enaknya sendiri, menurut benarnya sendiri. Nah, kalau kita mau berdoa untuk bangsa kita, kita yang istilahnya, kalau saya boleh katakan, kita yang sudah celik mata rohani kita. Saya harap semua yang ada di sini celik matanya, sudah dibukakan oleh Tuhan. Orang yang belum kenal Tuhan itu buta rohani. Dia tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dia tidak tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jalan aja gitu, tapi mereka tidak tahu apa akibatnya ya. Tapi Tuhan mengasihi bangsa kita. Tuhan mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Jadi satu jalan yang tidak mereka kenal adalah satu jalan yang baru. Tapi Tuhan yang mimpin. Kita tahu bahwa Yesus adalah jalan. Dan Tuhan mau mereka tuh jalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Kalau jalan-jalan yang tidak mereka kenal tapi Tuhan yang mimpin, tentunya itu jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu apa? Yaitu satu kehidupan. Jalan Tuhan itu apa? Jalan yang penuh dengan keajaiban. Jalan yang Tuhan mau untuk membawa orang-orang ini ke jalan kebenaran yang akan membebaskan mereka. Satu-satunya yang bisa membuat Indonesia berubah hanya Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa supaya kebenaran yang dari Tuhan itu bisa diterima di bangsa ini. Kalau bangsa ini mengetahui kebenarannya dan mereka mau percaya, mereka akan bebas. Tuhan bilang, aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka. Betapa bangsa ini hari-hari ini kita tahu kegelapan sedang ingin menyelimuti ya, menyelubungi akan bangsa kita. Ingin kegelapan. Nah, kita harus angkat senjata. Tuhan sudah memekik untuk berperang. Kita harus bukan mengangkat senjata tuh senjata beneran gitu, enggak ya. Senjata kita adalah senjata rohani. Kita mau berdoa. Nafas kita adalah doa. Kita harus benar-benar berdoa untuk bangsa ini agar bangsa ini yang Tuhan katakan, aku mau membuat kegelapan di depan mereka menjadi terang. Siapa yang bisa membuat terang kalau bukan Dia itu terang sendiri? Adalah Tuhan. Tuhan kita adalah terang. Dia, bangsa ini kalau dapat melihat terang dan mau dipimpin oleh terang, maka kegelapan yang di depannya, masa depan, di sini dikatakannya, membuat kegelapan yang di depan. Bangsa yang buta kan tidak bisa ngelihat di depan, otomatis gelap. Tapi kalau mau percaya sama Tuhan, maka bangsa ini
akan melihat terang. Dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Saya paling tidak suka kalau jalan mulai naik mobil gitu ya. Naik mobil jalannya keluk-keluk, aduh. Kayaknya tuh nggak kelar-kelar gitu. Apalagi kalau naik jet coaster malah naik turun kayak gitu, mainan kayak gituan tuh saya tuh paling tidak suka. Trauma saya pernah istilahnya pernah di apa ya? Diperdaya gitu tuh ya. Suruh nemenin teman saya sama suami saya. Saya bilang nggak mau, saya sudah lihat, saya nggak mau. Atau suami saya nggak apa-apa. Dia ngebelain teman saya, naiklah saya, dan saya, aduh, haleluya. Itu kayaknya nggak kelar-kelar. Seperti juga bangsa ini, kalau mereka hanya lihat gelap, aduh, berkeluk-keluk, nggak enak kan? Suatu perjalanan hidup yang nggak enak. Nah, berkeluk-keluk, kayaknya mana ujungnya? Nggak nyampe-nyampe. Kesulitan hidup yang ditemui. Berkeluk-keluk, jadi berbelok-belok itu tuh kesulitannya, penderitaan itu ya. Mana ujungnya, mana sampai kapan bisa selesai? Tuhan bilang, Tuhan akan membuat kegelapan menjadi terang. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah terang dan kita mau terima terang itu di dalam hidup kita, maka kita matanya jadi tercelik, tahu itu benar atau salah. Dan kita bisa meninggalkan semua yang tidak enak dalam hidup kita. Ya, otomatis kalau berkeluk-kelukan enggak enak gitu ya. Tapi Tuhan bisa membuatnya menjadi tanah yang rata. Tuhan menjamin. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Nah, kita lihat lagi. Jadi terang itu sudah datang. Ya, ingat Yesaya 60 ya. Yesaya 60 kan mengatakan bahwa bangkitlah, anak Tuhan harus bangkit. Kalau kegelapan itu sedang menyerang, maka kalau kita bangkit menjadi terang, maka kegelapan itu menyingkir. Kegelapan harus menyingkir ketika kita bangkit dan kita punya terangnya Tuhan. Ya. Kalau kita ingat kehidupan Yusuf ya, saya nggak baca lah. Hidup Yusuf dulu dari tidak enak, dibuang ke sumur, udah dibuang, kemudian dia dipersalahkan sampai dia gimana, kayaknya hidup tuh nggak selesai gitu ya, berlekuk-lekuk buat dia, tapi ternyata Yusuf pegang Tuhan yang dia percayai, sehingga dia bisa sampai kepada yang Tuhan mau, yaitu seperti yang Tuhan katakan, itulah yang hendak kulakukan kepada Yusuf dan pasti akan aku laksanakan. Luar biasa Tuhan itu, jalannya ajaib, walaupun harus dijual, walaupun harus dipenjara, walaupun harus difitnah. Jadi kita kalau ngalami proses dalam hidup kita ya, ini kan ceritanya kan tentang pembuangan orang Israel di Babel. Enggak enak. Nah, kita sebagai anak Tuhan, umpama kita mengalami suatu proses yang kayaknya enggak enak, kayaknya enggak selesai. Ini selesai satu, datang lagi ini selesai lagi, datang lagi ini. Kita tidak usah takut, karena tadi kita sudah menyanyikan. Nyanyian ini adalah suatu doa juga ya. Kau kuatkan aku bertahan dalam iman, bukan bertahan dalam pendirian kita yang belum tentu benar, karena kita kadang-kadang lebih nuruti apa yang kita mau daripada yang Tuhan mau ya. Terus kau harapan, Tuhan harapan dalam kesesakan. Sekarang kita sesak, tapi kita anak-anak Tuhan tetap punya pengharapan. Hidup kita harus ada iman, harus ada harapan, dan senantiasa ada kasih. Ingat Immanuel, Tuhan menyertai kita ya. Terus Tuhan buktikan kesetiaannya, karena Tuhan itu Allah Immanuel. Lagu ini bagus sekali. Saya menyanyikannya dengan doa ya, dengan doa. Kalau ada lagu yang mengenai
hidup kita, kita nyanyikan sebagai nafas kita, sebagai doa kita kepada Tuhan. Jadi harus serius, jangan asal bunyi aja ya, jangan asbun aja ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, mengapa anak Tuhan masih menderita ya? Kalau kita lihat di Alkitab, tentunya kita tahu dari sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ya. Dosa di Adam dan Hawa ini membawa sengsara. Tidak saja untuk Adam tapi untuk seluruh manusia akhirnya jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena Hawa tertarik pada sesuatu yang menurut dia bagus. Menurut dia kalau dia makan pasti manis. Tapi dia tidak menyadari apa yang tersembunyi di balik ketidaktaatannya. Dan akhirnya semua manusia jatuh dalam dosa. Kita bersyukur kalau Allah punya rencana yang ajaib sehingga dia mengirim putranya Tuhan Yesus Kristus untuk mati bagi kita ya. Kalau kita lihat lagi ya, saya sering kali menerangkan kepada orang, pada anak-anak remaja gitu tentang narkoba, tentang pergaulan bebas ya. Memang itu mula-mulanya itu menarik, memuaskan hati kita. Ya, memuaskan hati, bukan hati kita, memuaskan hati ya. Tapi di balik semua itu ada upah dan konsekuensinya adalah dosa. Dosa itu membawa penderitaan, membawa kesengsaraan, membawa kesusahan. Akibatnya masa panjang kita hancur. Jadi jangan main-main dengan dosa sekecil apapun. Allah itu melihat ya, tabur tuai ya. Kalau kita lihat lagi dalam perumpamaan itu seperti misalnya anak yang hilang. Anak yang hilang tuh mau karep dewek, tidak mau dalam peraturannya bapaknya gitu ya. Dia akhirnya keluar dari rumah bapaknya, foya-foya hidup senang, akhirnya buntut, balik lagi, bersyukur bisa balik lagi kepada bapaknya ya. Anak yang hilang itu kan pakai jalannya sendiri. Kita anak Tuhan punya peraturan Tuhan, punya hukum-hukum Tuhan, karena kita ada dalam kerajaan Tuhan. Jadi kita harus nurutin peraturan yang dari Tuhan, ya nggak boleh hidup karep dewek ya. Diomongin nggak nurut, ya nggak nurut bahaya ya. Kita harus hidup mengikuti prinsip Tuhan. Nah, terus kita lihat seperti yang tadi saya katakan. Hidup karep dewek dari Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Kita lihat Galatia 6 ayat 7. Dunia akan mengenal tabur tuai ya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saya dulu waktu baru-baru itu ya kenal Tuhan gitu ya. Jadi apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi kalau saya bertobat nanti bagaimana? Nah, saya tanyakan itu ke hamba Tuhan. Jadi apakah saya nanti dihukumnya seperti itu? Hamba Tuhan itu bilang begini, saya lupa siapa hamba Tuhannya. Hamba Tuhan itu ngomong begini, setelah kamu jadi anak Tuhan, kamu minta ampun, Tuhan akan memberikan anugerah kepadamu. Walaupun kamu mau tidak mau, Tuhan kan adil. Jadi mau tidak mau kamu harus menuai perbuatan kamu. Tapi Tuhan itu memberikan kekuatan, berikan kasih karunia. Jadi kamu tuh bisa melewati tuai apa yang kamu harus tuai itu. Karena Tuhan benar-benar setia, dia akan menyertai kita. Immanuel, dia Immanuel ya. Jadi kita kalau lihat ini tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sekarang kalau kita punya orang tua, di atas orang tua kan ada kakek nenek. Di atas kakek nenek itu ada apa ya, moyangnya itu. Moyang telur. Pokoknya saya mau ngitungnya generasi anak 1, generasi 2, orang tua generasi 3, generasi 4 ya. Saya mau lihatnya itu ya. Nah, coba kita lihat dalam Amsal 10 ayat 6. Yang ayat ini. Amsal 10 ayat 6 ada belum? Ada enggak ya? Saya lupa.
Nah, berkat ada di atas kepala orang benar. Jadi berkat ada di atas kepala orang benar. Jadi kalau kita kekurangan berkat, maksudnya ya, tapi kekurangan berkat nih ada takaran Tuhan, bukan takaran kita sendiri. Ya, semua orang pengen diberkati ya. Berkat ada di atas kepala orang benar. Jadi kalau kita punya orang tua benar, yang atasnya orang tua, kakek nenek benar, yang atasnya lagi benar, itu berkat itu yang ditabur sama orang tua kita akan menuai berkat. Begitu juga kebalikannya. Kalau orang tua dan di atas kita ini ya 4 generasi ya Kak. Nah, ada yang berbuat tidak benar, itu mendatangkan dosa, mendatangkan kutuk, mendatangkan penderitaan, mendatangkan kesusahan. Jadi kita harus tahu, kita harus menjadi orang benar dan minta yang dapat membenarkan, yang membuat kita dapat menjadi orang benar itu hanya Tuhan, hanya Yesus. Karena Yesus yang sudah berkorban dengan darahnya. Ya, kita minta, Tuhan minta ampun dan kita tahu setelah kita dibenarkan kita akan lihat bagaimana Tuhan memimpin hidup kita. Terus kalau kita lihat lagi ya, seperti ada lagu tadi, lagu ya Mazmur 37 ayat 25. Kita lihat bagaimana si Daud itu merenungkan, mungkin ya, pasti dia sudah tua nih di sini. Dia bilang gini, dahulu aku muda, Mazmur 37 ayat 25 ya, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ya, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya. Jadi kita lihat apa yang kita lihat terhadap orang-orang, ya terhadap lingkungan kita lah, kita lihat ya, orang yang kita kenal ya. Memang benar bahwa keturunan orang benar itu diberkati dan tidak pernah ditinggalkan. Memang benar. Nah, kita lihat, sekarang kita lagi mau lihat ya tentang kutuk ya. Kutuk pun bisa masuk karena ada askes masuk ya. Bisa dari orang tua dan itu ya yang terusnya. Nah, kutuk itu bisa dihancurkan oleh salib Kristus, di mana karya salib diterapkan dengan darah Kristus. Jadi kita bersyukur karena benar hamba Tuhan yang Tuhan tetapkan, yaitu Yesus itu yang tadi kita baca Yesaya awal-awal itu, memang ditetapkan Tuhan. Yesus datang untuk kita semua bisa dibatalkan kutuknya, bisa dipatahkan kutuknya. Sebab apa yang dikatakan Amsal 26 ayat 2 ya, ini saya sering kali omong, Amsal 26 ayat 2. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Jadi kalau orang kena kutuk, berarti lah kok kena kutuk, pasti ada sesuatu yang salah. Dan kita mau supaya kita ini tidak lagi kena kutuk. Apa syaratnya? Datang ke salib Kristus yang sudah mengatakan selesai. Yesus sudah disalibkan menanggung kutuk. Dia dijadikan kutuk karena kita. Yesus tersalib. Yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Jadi Yesus sudah dijadikan kutuk untuk menggantikan kita. Dia saja. Jangan pergi ke tempat lain, tapi datanglah ke Tuhan Yesus. Kenapa enggak pergi ke tempat orang lain? Kalau saya lihat nih ya, enggak tahulah, ini sih menurut saya gitu. Orang Tionghoa itu suka datang ke orang pintar atau ke kelenteng untuk siswa. Siswa tuh Yong tahu sih, Yong enggak ada. Siswa tuh apa ya? Tumbal ya, itu bahasa Hokkien tuh, sampai ya. Siswa tuh buang sial ya. Kita enggak.
Kita tahu yang bisa membuang kesialan kita cuma Tuhan Yesus Kristus yang sudah dijadikan kutuk karena kita. Mestinya kita yang tanggung tapi Yesus. Tapi kita harus sungguh-sungguh percaya. Harus sungguh-sungguh mau dipimpin oleh Yesus. Karena tadi kan ayat bilang, aku mau memimpin, aku mau membawa ke jalan yang belum mereka kenal. Nah, kita harus benar-benar tahu ya. Kita lihat Keluaran 20 ayat 2 sampai 5. Kenapa kutuk itu? Orang tua kita seperti apa kita kan nggak tahu. Keluaran 20 ayat 2 sampai 5 ya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, kata Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain. Allah lain itu ilah ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan, Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Mungkin kita ini nggak pernah melakukan hal-hal yang mendatangkan kutuk, tapi kalau misalnya kok ada kayak gini ya, kenapa gitu ya? Kita harus belajar menelaah sejarah. Tapi jadilah kita history maker. Putus sejarah yang lama, kita sejarah yang baru kita buat karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita nggak kenal orang tua kita di atas kita, turunan ketiga apalagi yang sana-sana nggak tahu gitu ya. Tapi kita datang, seperti saya tempo hari pernah ngomong bahwa kita nih berdoa, mohon pengampunanmu. Mohon pengampunan Tuhan, saya mau putus dari semua hal-hal orang tua kita yang lakukannya. Jadi Tuhan itu cemburu, tidak suka diduakan. Tuhan itu cemburu, tidak suka diduakan. Manusia suka cemburu juga kan. Tidak mau diduakan oleh pasangannya. Nah, kita tahu apalagi Tuhan kita ya. Misalnya kita mau menyembah Tuhan, tapi saya punya sesembahan yang lain. Sesembahan yang lainnya apa ya? Misalnya kedudukan, kecantikan, ke apa. Itu semua jangan. Apalagi kalau kita mikir nih, orang cuma mikir kepengen cantik, kepengen menarik, kepengen orang-orang kasihan sama dia gitu ya. Lalu dia memilih karena matanya buta nih ya, walaupun dia anak Tuhan bisa juga buta rohani ya. Dia memilih atau dibuat sedemikian rupa sama orang tuanya untuk dia jadi menarik dan dia menyembah atau memegang satu jimat atau apa namanya gitu ya. Pokoknya spirit lah, pokoknya roh gitu ya. Dan dia menyembah itu dan dia enggak sadar di balik apa yang memuaskan manusia di dunia jasmani itu akan akibatnya jangka panjang, akan mendatangkan penderitaan, akan mendatangkan namanya kesusahan. Seperti misalnya gini, apakah setan bisa memberi kita kaya? Bisa. Yesus waktu di padang gurun dia dicobai kan, dilihatkan seluruh kekayaan dunia ini kalau kamu mau dan menyembah aku. Orang tidak menyadari, pengen kaya, dia memilih untuk menyembah sesuatu yang istilahnya idolanya dia gitu ya, kepengenannya dia, tapi dia itu telah membuat Tuhan cemburu. Hati-hati, hati-hati, kita harus berdoa supaya kita jadi benar-benar jadi orang benar sehingga tidak ada kutuk turunan bagi keturunan kita ya. Nah terus ada lagi yang bisa membuat orang hidupnya sengsara, yaitu menderita gitu ya. Pola hidup yang salah. Pola hidup yang salah kita misalnya korupsi lah ya. Orang lagi sekarang kan lagi pengen mamon korupsi. Terus cara makan, jujur saya juga cara makan selagi nikmat saya menikmati gitu ya. Nah itu pola hidup yang salah. Udah tahu kolesterol, udah tahu apalagi gitu ya.
asam urat gitu ya. Melihat kacang sangat menarik dan kacang itu dimakannya. Nah, itu pola hidup yang salah. Terus keputusan yang salah misalnya kita cepet kawin kilat. Baru ngelihat, belum kenal. Kalau saya lebih suka istilah bibit bebet bobot ya. Begitu saya lahir baru saya diajarin bibit bebet bobot, tapi saya nah, ya, terus itu cuma selingan aja ya. Nah, membuat keputusan yang salah. Jadi kita minta Tuhan yang memimpin kita. Seperti Yesaya 42 ayat 16, coba lihat. Saya cepat sedikit ya. 16 dulu, 42 ayat 16, nanti baru ayat 3. 42 ayat 16 dulu. Kita minta Tuhan yang mimpin. Ada lagu itu tuh, ada lagu orang Katolik ya, ada lagu itu. Lagunya tuh bunyinya tuh, Tuhan Yesus sembuhkanlah kami orang buta, orang congkak hati. Kita harus ngakui kebutaan kita. Kita nih buta sehingga kita nih nggak tahu gitu, nggak bisa lihat kemuliaan Tuhan. Padahal di balik segala sesuatu yang membuat kita nggak enak itu, di baliknya itu ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa ya. Jadi kita minta Tuhan yang pimpin. Aku mau memimpin orang-orang yang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Nanti Tuhan akan membuat kegelapan yang di depan. Masa depannya, aduh saya tuh pengen jadi orang yang hidupnya enak, tapi kok saya kok begini gitu ya. Nah, jadi nganggapnya tuh masa depannya itu madesu gitu ya, gelap gitu ya. Nah, kita nih pengen supaya hidup kita ini istilahnya penuh dengan damai sejahtera dan ketenangan. Jehovah Jireh, Tuhan yang selalu menyediakan ketika kita membutuhkan. Ya, kita tahu Tuhan kita. Bahwa kita sudah mendeklarasikan bahwa tahun kenikmatan kita kepengen seperti itu ya. Tuhan itu memimpin kita ya. Kita minta Tuhan Yesus yang memimpin kita. Dia tidak membiarkan kita jadi yatim piatu, tapi dia sudah memberikan Roh Kudus untuk memimpin kita. Terus Yesaya 42 ayat 3. Kalau Tuhan melakukan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Kalau manusia nih, saya lihat tanaman saya berbunga, bagus bunganya, karena apa gitu tuh namanya tuh tumpuk gitu ya. Kalau sudah sedikit, rupanya si bunga itu berat ya, saya potes. Saya juga ingat teman saya almarhum, pites bae, ya kan? Dia sering ngomong kalau lagi gemes tuh, pites bae, pites bae. Jadi orang serba pites, manusia serba pites, tapi Tuhan kita bilang begini, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan oleh Tuhan, tidak akan, tapi Tuhan nanti tegakkan ya. Dan sumbu yang pudar, nyalanya udah pudar nih, aduh pengharapannya udah sedikit, pengen mati gitu tuh ya, putus asa gitu ya. Nyalanya tidak akan dipadamkan, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Jadi kita tahu bahwa kita ini datang kepada yang benar, yang Tuhan katakan hamba Tuhan, yang Tuhan urapi, yang Tuhan jadikan, yang Tuhan mau supaya kita percaya, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu aja yang saya bagikan. Tuhan memberkati. Saudara, kalau saudara baca akan tema ini, Tuhan yang pimpin, sebenarnya inilah yang dirindukan oleh setiap orang ya. Kadang-kadang kita saya pengen punya pemimpin yang seperti ini. Ya, saya mau dipimpin oleh seorang seperti ini. Saudara harus tahu, setiap pemimpin di dalam dunia tidak ada yang sempurna ya. Saudara minta dipimpin seolah-olah dengan seseorang yang menjadi idola saudara ya. Saudara pengen dipimpin oleh orang yang merasakan bisa mengerti saudara, bahkan ya orang yang dekat sekali yang memimpin saudara, semuanya punya kelemahan. Siapa yang tidak punya kelemahan? Yesus Tuhan. Mintalah kepada Tuhan, Tuhan pimpinlah saya ya. Kalau Tuhan yang mimpin,
Itu sangat luar biasa. Jadi dalam doa apa yang harus dilakukan? Katakan, Tuhan pimpin suamiku. Nah, kalau suaminya dipimpin sama Tuhan, berarti kan Tuhan yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga kamu. Otomatis semua akan menjadi beres. Amin. Jadi harus minta. Demikian juga doakan saya. Katakan, Tuhan pimpin Ibu Nani, supaya Ibu Nani dipimpin oleh Tuhan. Kalau pemimpin kamu dipimpin oleh Tuhan, otomatis semuanya akan beres. Jadi belajar untuk kita minta hanya satu yang menjadi pemimpin yang sempurna, yaitu Yesus Kristus yang mau mati buat saudara dan saya, dan mau memberikan kepada saudara dan saya ini janji yang luar biasa. Tadi sangat bagus sekali dalam Yesaya dikatakan bahwa Tuhan akan menjadikan yang gelap menjadi terang. Ya, coba ditayangkan lagi. Sungguh bagus itu ayat ya. Di dalam Yesaya tadi. Ya kan, dikatakan Yesaya 42 ayat 16. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Manusia tidak bisa mau memimpin orang buta. Itu membuat cepat bosan. Sebab apa? Namanya juga buta, dikasih tahu berkali-kali. Ini merah. Ya, yang namanya buta nggak ngerti ini merah. Lalu kamu kasih lagi warna hijau. Tanyain, ini apa? Dia akan ngomong merah. Karena apa? Kamu pertama kali kamu katakan merah, ya kan? Jadi seringkali kita tidak bisa untuk sabar dalam menghadapi orang buta. Tetapi yang tadi katakan, Yesus Kristus itu pemimpin yang luar biasa. Tuhan itu sabar terhadap orang buta. Saudara dan saya itu seringkali buta, tapi Tuhan itu membawa kita, memberikan penerangan kepada kita, ya kan? Tadi diterangkan oleh Ibu Abigail, bulu yang terkulai enggak terus dipites kata dia tadi ya, enggak dipotong. Sabar. Tidak ada seorang pemimpin yang sabar selain Yesus Kristus Tuhan, ya. Jadi belajar saudara, minta Tuhan pimpin saya, pimpin keluarga saya, pimpin suami saya, pimpin anak saya. Minta terus dipimpin, pimpin negara kita. Mari kita berdoa saat ini untuk negara kita supaya dipimpin oleh Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Tidak ada seorang yang bisa memimpin kami dengan sempurna kecuali Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan acara tanggal 6 ini. Apabila Engkau tidak memimpin Tuhan, apabila Engkau tidak mengkoordinir dalam segala perkara, apabila Engkau tidak datang dan tidak hadir di tengah-tengah kami, maka semuanya akan berantakan. Oleh karena itu kami bersatu hati saat ini. Kami berdoa Tuhan, pimpin dan aturlah Tuhan tentang acara. Pimpin dan aturlah Tuhan akan semua asyir yang akan bertugas. Pimpinlah Tuhan semua song leader, singer yang akan bertugas. Pimpinlah hamba-hamba Tuhan yang akan berkhotbah. Biar mereka berkhotbah pas seperti yang Engkau mau. Tuhan, pimpinlah para penari supaya penari boleh menari untuk-Mu dengan benar. Pimpinlah acara daripada anak-anak muda Tuhan. Pimpin acara buat anak-anak. Biarlah mereka semua melakukan bagiannya seperti yang Engkau mau ya Tuhan Yesus. Pimpin Tuhan, pimpin bagian parkir. Tuhan,
Engkau yang akan mengatur semua dan semuanya. Pimpin anak-anakmu GK yang masak Tuhan, supaya masakannya itu enak dan lebih dari cukup. Pimpin semuanya ya Tuhan. Kami tahu tidak ada seorang pemimpin yang sempurna yang dapat memimpin. Tetapi kami berdoa, kalau Engkau turun tangan dan memimpin, maka semuanya akan beres dan luar biasa. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami juga datang di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kami juga minta pimpinan-Mu buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, berkati bangsa ini. Engkau tahu kemelut yang ada, Engkau tahu roh ketidakpuasan, Engkau tahu Tuhan, menabur bangsa ini sering ditaburkan dengan benih-benih perpecahan Tuhan. Benih-benih ketidakpercayaan. Benih-benih yang satu dengan yang lain saling curiga. Itu benih semua Tuhan. Kami minta Engkau padamkan benih-benih ini Tuhan. Beri roh kesadaran buat oknum-oknum yang melakukan akan hal ini. Biarlah Engkau yang akan mengatur supaya mereka itu diredam Tuhan. Didapat mendapatkan roh pertobatan, bahwa apa yang mereka lakukan itu hanya untuk memperkeruh keadaan. Buat mereka sadar Tuhan bahwa apa yang mereka lakukan itu hanya untuk memecah belahkan bangsa dan menghancurkan bangsa ini. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Setiap pagi Tuhan kami mau berdoa buat bangsa ini. Engkau pegang erat bangsa ini Tuhan, supaya bangsa ini tidak mengalami kehancuran. Kami berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden Tuhan. Beri roh ketenangan, beri roh kesabaran, beri hikmat yang daripada-Mu untuk dapat memimpin dengan benar Tuhan. Kami juga berdoa buat semua golongan ABRI, golongan kepolisian, Tuhan, keamanan yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin daerah, beri roh takut akan Engkau. Bapak, kami sungguh sangat merindukan Tuhan. Biarlah Engkau yang memproteksi akan bangsa dan negara ini. Jangan sampai diperpecah belahkan Tuhan. Jangan sampai dihancurkan. Kami juga berdoa untuk keadaan perekonomian yang ada pada saat ini. Engkau yang akan menolong Tuhan. Engkau yang akan terus beracara untuk perekonomian bangsa ini. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini. Engkau yang tahu Tuhan keadaan cuaca, keadaan gempa bumi. Kalau kami melihat apa berita-berita, kadang-kadang ditambahin, kadang-kadang diperkeruh. Tuhan, kami hanya minta di dalam nama-Mu. Engkau yang akan menolong supaya kalau belum waktunya kehancuran terjadi di bumi dunia ini, Engkaulah yang akan mengatur semuanya. Engkau tahu keadaan bangsa Tuhan. Engkau tahu keadaan antara Amerika dan Cina. Engkau tahu semuanya Tuhan. Bapa, kami hanya minta Engkaulah yang akan mengendalikan akan segala-galanya. Kami sungguh menyerahkan karena bangsa-bangsa, negara-negara lain Tuhan banyak mengalami kemelut dalam keadaan negaranya masing-masing. Kami hanya minta Tuhan, Engkaulah pemimpin kami. Pimpin kami, pimpin bangsa-bangsa, pimpin dunia ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Berikan kepada kami hari ini kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu. Berikan daya tahan tubuh buat kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Hari ini kami persembahkan kepadamu. Untuk kami boleh berjalan bersamamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak,
Ini minyak yang daripadamu, minyak supranatural dan keajaiban. Saat kami oleskan pada hidup kami, biarlah seluruh kehidupan kami hidup dalam supranatural, hidup dalam keajaiban. Kami menerima semua dan semuanya di dalam keajaiban. Kami oleskan pada mata kami dan telinga kami Tuhan, bibir, mulut kami dan hati kami. Tolong Tuhan, seluruh kehidupan kami supaya ada dalam pimpinan-Mu. Semua yang tidak baik yang Kau hancurkan Tuhan. Berkati tangan kami dan kaki kami. Biar kami berjalan hari ini seperti yang Engkau mau. Biar tangan kami mengerjakan semua pekerjaan kami hari ini dan selesai dengan baik bersama-Mu. Anugerah dan berkat-Mu turun atas kami. Kami terima dengan utuh Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berjalan bersama-Mu. Engkaulah pemimpin kami. Terima kasih. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.